Perkenalkan nama saya Moh Alif Hafiz. NIM saya adalah 120 823 8084. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Nur Ramadhani dengan NIM 1204238095. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alvina Putri dengan NIM 1204230035. Perkenalkan, saya Alivia Adinda dengan NIM 1204230066. Kelompok kami di sini mengangkat modul website dan modul human resource. Di dalam modul website ini kami mengangkat perusahaan hotel Single Six Surabaya, di mana hotel tersebut adalah hotel fiksi, bukan hotel yang asli adanya. Di dalam website ini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan, visi misi, keunggulan dari hotel kami itu apa saja, dan informasi yang lain yang seputar tentang hotel kami. Nah, di dalam website ini eh, kita akan disuguhkan dengan halaman beranda website, di mana di halaman pertama kali ini kita dapat melihat ada informasi kamar, ada juga kolam renang outdoor, dan juga fisik bangunan Hotel Sik Surabaya. Nah, selanjutnya visi dari Hotel Single Six Surabaya ini adalah menjadi manajemen hotel yang inovatif dengan sumber daya manusia yang berkualitas, berstandar internasional, dan keramahan khas Indonesia. Lalu untuk misi dari Hotel Single Six Surabaya, yang pertama, mengembangkan produk dan layanan berkualitas yang secara konsisten memenuhi bahkan melampaui harapan konsumen. Lalu yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang kompeten, dinamis, dan mampu secara kreatif menjaga kualitas pelayanan yang tinggi. Lalu yang ketiga, membangun posisi pasar yang kuat melalui kinerja proaktif dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir, yang keempat, menjadi perusahaan yang efisien, profesional, dan produktif, serta berkomitmen mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi integritas, keuntungan, pengembangan karyawan, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada tim kami, di mana 4 tim ini ialah komponen penting di dalam struktur organisasi kami. Yang pertama ada CEO, yang kedua ada COO, yang ketiga adalah CTO, yang keempat adalah CFO. Nah, CEO sendiri itu dipimpin oleh Dimas Rifki, salah satu anggota kelompok kami. Beliau adalah pendiri dan pemimpin yang visioner. Dimas adalah kekuatan pendorong di belakang perusahaan kami. Dimas ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, pemasaran, dan strategi pengalaman pelanggan. Nah, lalu ada M. Alif Hafiz sebagai COO. Alif ini suka menerima tantangan dengan pengalamannya bertahun-tahun sebagai direktur komersial di industri perangkat lunak. Alif telah membantu perusahaan mencapai posisinya saat ini. Alif adalah salah satu orang yang memiliki pemikir yang terbaik. Lalu ada Aisyah Alvina sebagai CTO, di mana Aisyah ini salah satu orang ikonik dalam hidup yang bisa mengatakan bahwa mereka mencintai apa yang mereka lakukan, dan dia fokus pada pengembangan internal dan menjaga komunitas ribuan pengembang. Lalu ada yang terakhir Alivia sebagai CFO. Alivia ini bisa dipanggil dengan Livi. Dia mempunyai pengalaman internasionalnya membantu hotel kami
dengan mudah memahami angka-angka dan memperbaikinya. Dia bertekad mendorong kesuksesan dan memberikan ketajaman profesionalnya untuk membawa perusahaan ke tingkat berikutnya. Nah, selain itu kami juga mempunyai beberapa fasilitas unggulan yang kami rangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ruang serbaguna, yang kedua adalah kolam renang terbuka, yang ketiga adalah ruang tunggu yang eksekutif, yang keempat adalah sebagai pusat bisnis. Lalu hotel kami ini juga mempunyai keunggulan sebagai yang terletak di jantung kota Surabaya. Nah, lokasi kami ini berada di jalan yang bersejarah, yaitu Jalan Tunjungan, di seberang Museum Siola Surabaya. Nah, Tunjungan Plaza ini berjarak sekitar 1 kilometer. Lalu di sana juga ada dekat dengan Monumen Kapal Selam, Grand City Mall yang berjarak sekitar 5 menit berkendara. Nah, di sini ada lokasi peta kami dan bisa langsung dilihat di peta di sebelah kanan ini. Lalu ada juga restoran kami. Nah, restoran kami ini bentuknya seperti ini yang menyajikan dengan minuman dan makanan ringan sepanjang hari. Nah, lalu ada mitra kami. Di sini ada sekitar 6 mitra yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara guna modul recruitment pada Odoo. Modul recruitment ini berada di kategori human resource. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke Odoo-nya dulu. Jadi, nah baik, ini adalah tampilan Odoo, halaman pertama Odoo. Di sini kumpulan aplikasi. Nah, kumpulan modul. Nah, modul yang akan kita gunakan itu adalah modul recruitment ini. Nah, jika tidak ada modul recruitment di sini, itu kita bisa menambahkan dari menu aplikasi. Di kategori saya kita cari human resource. Nah, di human resource ini nanti ada recruitment. Nanti kita pencet saja tambahkan atau request access. Ini berhubung bukan saya yang memiliki database-nya, jadi saya tulisannya request access yang nanti jika disetujui oleh pengguna pemilik database-nya, maka akses atau modulnya ini akan langsung terinstall. Nah, jika kita klik di modul recruitment ini, tampilan awalnya ini ada list job position yang dibutuhkan. Sini saya sebelumnya sudah menambahkan 2, yaitu HRD Manager dan Sales Manager. Jika kita ingin menambahkan job position, kita hanya perlu mengklik pojok kiri atas, new job position. Ada misalnya karena studi kasus yang saya gunakan di perusahaan ini adalah perusahaan hotel, jadi mungkin job position ini selain HRD Manager sama Sales Manager, saya akan menggunakan Team. Dengan application email, ini apa? Ya, oke lah, nggak apa-apa. Dengan application email, misalnya dia menuju ke kepala koki gitu. Mungkin kepala kokinya itu namanya mungkin Dimas gitu. Dimas@kelompok6.odo.com. Nanti klik, nanti dia akan muncul koki gitu. Jadi kita sudah membuat 3 lowongan job position yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini saya menggunakan contoh misalnya sales manager. Nah, calon pelamar itu akan berada di posisi di websitenya itu akan mencari pekerjaan sales manager. Nah, jika mereka tertarik sama sales manager ini, mereka akan mengklik
apply now. Kalau mereka memasukkan biodata, misalnya biodatanya ini namanya Dani Setia, emailnya Dani Setia @gmail.com, terus 042555. Ini LinkedIn-nya kayak wajib, tapi ini apa namanya, opsional. Terus di sini resume, ini kita memasukkan CV. Di sini kita masukkan CV. Ya, sama short introduction. Ini kita masukkan aja kayak perkenalan nama saya Setia dan saya Fahri. Terus mereka kamu ngirim pencet I feel like feeling lucky ini untuk men-send resume. Nah, jika sudah sini nantinya pada laman rekrutmen ini akan bertambah nih new application 1. Tambah new application 1 yang tandanya ada pelamar yang melamar di job position sales manager. Sekarang kita lihat, nah yang melamar ini Denny Setia. Bisa ketika kita lihat nanti di sini itu akan ada tampilan Denny Setia as sales manager, ini CV-nya menggunakan saya ya. Jadi di sini kita bisa mengisi yang interview siapa, terus dia evaluasinya berapa, recruiternya siapa, terus dia dapat informasi dari mana, terus ability, tax, terus purpose salary sama expected salary-nya berapa aja. Terus di sini ada application summary makanan yang dikirimkan pada Mas Denny Setia ini. Nah, nanti jika kita sudah oke atau lolos tahap ini, bisa dimasukkan ke initial qualification, lalu dilakukan first interview. Jika first interview juga lolos, masuk ke second interview, dan selanjutnya masuk ke kontrak proposal. Nah, ketika masuk kontrak proposal dan kontrak proposal ini berhasil di hire, ya udah Mas Denny Setia ini akan berhasil lolos dalam tahap interview dan berhasil di recruit gitu, sehingga di sales manager ini application-nya kembali ke nol. Kita bisa juga lihat reporting analisis sini, proses yang terjadi pada bulan Desember. Di sini juga ada question by all participation. Nah, source analysis. Nah, ini ada employees. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada nah, ini ketika kontrak sudah berhasil di sign in, sini ada pilihan, kita bisa klik kontrak
kontrak sign in, terus nah di pojok sini ada create employee. Jadi ketika kita melakukan create employee ini, eh, Mas Dani Setia ini dia akan masuk ke employee ini. Datanya akan masuk ke data employee. Jadi dia sudah resmi menjadi bagian dari perusahaan. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial time off di dalam Odoo, website Odoo. Langsung saja kita masuk ke websitenya Odoo. Di sini saya sudah ada database dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan rule saya, yaitu time off atau pengelolaan berkaitan dengan cuti. Kita tunggu. Nah, kita masuk ke configure, lalu kita pilih type of types. Nah, di sini biasanya sudah ada dari defaultnya si Odoo, cuma tadi sudah saya hapus, jadi nggak ke-record juga waktu penghapusannya. Jadi biasanya di sini ada kayak defaultnya gitu. Tapi karena sudah saya hapus, jadi masih kosong di sini. Nah, di display name ini adalah nama-nama cuti yang akan kita buat nanti. Nah, langsung aja kita masuk untuk membuat cuti yang pertama. Kita klik di sini new. Nah, di sini masukkan nama cuti yang akan kita buat, yaitu kita cuti sakit. Lalu di ini ada time of request. Time of request ini ada approval. Di approval ini siapa yang bakal menyetujui. Biasanya ini disetujui oleh manajer. Cuma karena ini bagian saya sebagai time off officer, jadi ini kita buat saja yang menyetujui untuk karyawan cuti adalah time off officer. Lalu di sini ada allocation request. Nah, di sini kita klik yes saja. Lalu di sini ada employer request. Nah, ini kita pilih yang extract days request load. Ini maksudnya adalah jadi karyawan itu bisa mengajukan request. Kita perbolehkan request karyawan untuk mengajukan cutinya. Lalu di approval kita pilih yang approval by time of officer. Lalu di configuration ini ada notified time of officer. Ini adalah misal ada yang mengajukan cuti itu nanti masuk ke emailnya siapa, masuk ke ada notifikasi tambahan di emailnya siapa gitu. Kita kosongin saja. Lalu di sini ada take time off in, kita buat per hari, yaitu day. Di sini ada pilihannya selain day itu yaitu setengah hari, half day, atau jam. Kita pilih yang cuti, kita buat di dalam perusahaan yang kelompok kami ambil itu per harian. Nah, di sini allow to attach supporting document. Kita centang saja karena biasanya sakit itu ada surat dari dokter seperti itu atau surat keterangan lain-lain
Nah, itu kita centang aja. Nah, di sini ada kind of time off. Ini dia cutinya masuk ke absence. Jadi dia cuti sakitnya itu absen nggak masuk gitu maksudnya. Oke, kalau sudah kita langsung simpan saja, kita save manually. Nah, lalu kita lihat di configuration time off types. Nah, di sini udah ada display name-nya, namanya cuti sakit, lalu siapa yang bakal menyetujui permintaan cuti sakit itu adalah time off official. Nah, lalu kita di sini klik new. Kita bikin cuti yang setelahnya. Cuti tahunan. Klaimnya tetap, ininya kita bikin ekstra, approve A-nya time off official, lalu ininya tidak usah diisi, ininya kita kasih aja, lalu kita simpan. Kita bikin baru lagi, langsung di new, kita bikin cuti lahiran. Karena di perusahaan kita ada yang perempuan, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bakalan ada cuti waktu melahirkan. Nah, kita ini pilih seperti yang tadi, lalu kita save lagi, terus kita buat cuti besar. Ini buat karyawan yang emang sudah lama dengan terikat kontrak dengan kita buat ada cuti besar juga. Jadi biar bisa diambil sebagai apresiasi mereka sudah bekerja dengan baik di perusahaan kita. Ini kita samakan saja, lalu kita save manually. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada cuti sakit, cuti tahunan, cuti lahiran, cuti besar. Ini approval-nya by time of official. Oke, setelah kita buat tipe-tipe cutinya, kita di sini buat 4 saja sebagai percobaan. Kita bakal memberi batasan untuk cuti ini. Jadi cuti sakit itu diberi batasan kamu bisa izin berapa kali gitu. Misal cuti tahunan ini diizinkan untuk maksimal berapa hari gitu. Kita masuk ke manajemen, lalu kita pilih yang allocation. Nah, di sini kita pilih new. Oke. Di sini ada yang pertama, ini adalah cutinya, nama cutinya bisa cuti sakit. Jadi di sini ada time of type-nya, kita pilih yang cuti sakit tadi, kita sudah buat time off-nya. Oke, biasanya ini emang sering, nanti aja kita isinya. Di sini ada mode ini kita buat by company, soal untuk agar setiap karyawan di perusahaan kita itu bisa mengajukan cuti. Nah, di sini kita tulis cuti sakit. Untuk periodenya kita tidak batasin karena sakit itu kita nggak tahu dia karyawannya itu stay di situ selama berapa tahun atau berapa bulan atau berapa lama, jadi kita nggak kasih batas. Lalu di sini ada allocation ini
eh, batasnya sakit itu dia bisa berapa kali izin sakit sih jadi di allocation ini kita bikin cuti sakitnya sekitar berapa misal dia bisa cuti sakit 30 hari ya. 30 hari lalu kita save cuti sakit. Nah, kita save juga. Nah, udah bisa. Kita validate. Nah, setelahnya kita coba lihat di manajemen allocation-nya. Ini kita silang dulu. Nah, di sini udah ada setiap karyawan yang ada di perusahaan ini bisa izin untuk sakit. Sudah ada ini umumnya 30 hari. Kita buat yang cuti setelahnya, yaitu cuti tahunan. Ininya kita tetap pay company untuk di sini di periodnya karena cuti tahunan kita buat per tahun, jadi di sini kita buat Desember limitnya. Lalu dalam 1 tahun ini bisa izin kita buat 12 hari. Nah, di sini kita cuti tahunan. Nah, kita save, lalu kita validate. Oke, kita bikin lagi ya cuti lahiran. Ininya tetap by company. Lalu ininya kita nggak usah isi karena kita nggak tahu ya dalam 1 tahun atau gimananya itu, jadi kita nggak usah isi. Allocation-nya kita biasanya cuti lahiran itu sekitar 1,5 bulanan, jadi kita buat di sini 35 berapa ya 40 harian ya. Di sini kita bikin cuti lahiran, lalu kita save, kita validate. Nah, buat ada yang tanya kenapa tadi nggak bisa di save, soalnya tadi namanya tuh berarti sudah pernah saya buat, tetapi jadi masih ada gitu, jadi ke double. Lalu kita buat cuti besar, ininya tetap by company. Ini nggak usah dikasih periodenya. Biasanya cuti besar itu minimal 2 bulan. Ya biasanya dikasih itu bisa 2 bulanan. Tapi di perusahaan ini kita buat cuti besarnya itu 45 hari aja. Nah, kita simpan. Kita simpan, kita validate. Kita lihat lagi apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada cuti besar, cuti lahiran, cuti tahunan, cuti sakit. Setiap karyawannya udah bisa mengajukan cuti. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengeluaran dari perusahaan ini. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu expenses dalam konteks akuntansi ODO.
Jadi dalam konteks akuntansi Odo, expenses ini merujuk pada pengeluaran atau biaya yang terkait dengan operasi bisnis. Di expenses di sini itu mencakup berbagai jenis biaya yang dapat timbul dalam operasi bisnis seperti biaya operasional sehari-hari, biaya karyawan, dan sebagainya. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Odo-nya. Saya tampilan kalian berhasil login ke dalam aplikasi Odo dan pastikan kalian harus mendaftar terlebih dahulu agar bisa login ke dalamnya. Jadi, ya, saya langsung masuk saja ke sesinya. Kita harus mengisi terlebih dahulu deskripsi pengeluarannya apa, kategorinya apa, total pengeluarannya berapa, terus diberikan kepada siapa dan dibayar oleh siapa. Jadi yang pertama itu deskripsinya adalah gaji karyawan bulan November 2023. Kategorinya gaji dan upah 500 juta paid by company diberikan oleh karyawan. Expense date-nya itu 23 November. Oke, jadi langsung saja di create report. Nah, jadi untuk menambahkan pengeluaran berikutnya, kita pilih add a line, kemudian new, oke. Yang berikutnya itu ada biaya pelatihan karyawan. Jadi setiap karyawan itu memerlukan pelatihan dan tentunya mengeluarkan biaya. Jadi kategorinya itu adalah pengembangan. Pengembangan karyawan. Totalnya ada paid by company. Expense date-nya 8. Save and close. Oke. Kemudian ada lain lagi. Tambahkan lagi pengeluaran berikutnya. Itu adalah kategorinya adalah rekrut. Totalnya 23 juta. Terus expense date-nya kita itu masih 2 November 30. Lanjut, tambahkan lagi ke pengeluaran berikutnya. Pengeluaran kesejahteraan karyawan. Di masing-masing karyawan itu juga perlu untuk adanya perlengkapan dan
peralatan kesejahteraan karyawan seperti alat olahraga, kemudian eh, kursi ergonomis, terus bisa mengikuti akses untuk seminar kesehatan. Jadi supaya fisik karyawan itu terbentuk, dan ini kategorinya adalah kesejahteraan karya. Totalnya ada responsinya. Oke, di add oleh lagi, tambahkan lagi. Berikutnya itu ada biaya kesehatan asuransi. Biaya kesehatan dan asuransi. Totalnya 49. Oh, salah. Sebentar ya. Saya ulang lagi. Biaya kesehatan asuransi. Ya, Desember. Oke, jadi sudah terlihat di sini listnya dari pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan kami. Jadi yang pertama itu dari karyawan 2 November, totalnya 500 juta. Kemudian ada biaya pelatihan karyawan, punya 30 juta, pengeluaran rekrutmen. Pengeluaran rekrutmen ini seperti eh, pengiklanan, pengiklanan eh, biaya iklan dari lowongan kerja yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Dan juga ada agen agen dari periklanan itu sendiri. Jadi pengeluarannya sebesar 23 juta. Terus ada pengeluaran kesehatan karyawan 46 juta, biaya kesehatan dan asuransi 69 juta. Jadi totalnya itu secara keseluruhan ada 668 juta pengeluaran dari perusahaan. Jadi setelah ini langsung saja submit to manager. Approve. Langsung saja yang jurnalnya. Oke, jadi ketika tampilan sudah print dan terlihat kalau di akhir itu done, dan ini adalah tampilannya. Untuk pengeluaran perusahaan di hotel kami.
Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, saya rasa sekian dari penjelasan saya. Saya harap dapat dipahami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.